Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih dalam terkait warga negara Indonesia yang ada di wilayah Gaza dan juga bagaimana sikap pemerintah Indonesia dan juga langkah diplomatis apa yang akan dilakukan nantinya, saya sudah bersama narasumber pada siang hari ini yang bergabung via Zoom dan juga di Bundaran Hotel Indonesia Anjungan Transjakarta sudah ada Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hidayat. Selamat pagi, dan kita sangat prihatin ya dengan kejahatan terhadap masyarakat sipil dan lain di Gaza. Baik Pak Hidayat, kalau melihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah angkat bicara terkait perang Palestina dan juga Israel ini, hentikan secepat-cepatnya begitu ya, agar korban jiwa tidak bertambah. Langkah pemerintah, sikap pemerintah seperti apa, dan apakah ada langkah diplomatis yang akan diambil nantinya? Ya, Presiden Joko Widodo dan kemudian juga disuarakan oleh Jubir Kemenlu menegaskan bahwa selain daripada penghentian perang dan kemudian penyelamatan daripada WNI kita di sana, ada masalah yang sangat penting yang beliau sampaikan, dan ini harusnya ditindaklanjuti, yaitu penyelesaian akar masalah. Akar masalah itu pendudukan Israel terhadap tanah-tanah Palestina. Dalam bentuk yang lain, pendudukan itu adalah penjajahan. Dan kalau pemerintah sudah tahu masalah itu, dan itu adalah akar masalah yang juga diketahui oleh warga dunia, termasuk Presiden Putin juga menyatakan demikian, Presiden Ekuador, Venezuela juga mengatakan demikian, Presiden Iran juga menyatakan demikian. Mestinya kemudian Indonesia, dan apalagi Presiden Joko Widodo sudah pernah menyatakan bahwa Indonesia mempunyai hutang terhadap Palestina, yaitu kemerdekaan Palestina. Dan dengan adanya penjajahan ini kan berarti kemerdekaan belum bisa diwujudkan. Nah, kalau adanya solusi untuk kemudian menghadirkan perdamaian dengan adanya dua negara, ternyata itu sudah menjadi keputusan Dewan Sidang Umum PBB tahun 1947 melalui deklarasinya, resolusinya pada nomor 181, dan itu kemudian dikuatkan lagi oleh inisiasi daripada Pangeran Abdullah dari Kerajaan Saudi Arabia tahun 1982 untuk menghadirkan solusi dua negara dengan Palestina sebagai negara merdeka yang penuh dengan ibu kotanya Yerusalem Timur. Tapi ternyata kan Israel melanggar itu, tidak melaksanakan resolusi PBB. Bahkan dalam data yang disampaikan oleh Israel Research Center Forum, itu ada 28 resolusi Dewan Keamanan maupun Sidang Umum PBB yang dilanggar oleh Israel. Termasuk juga pelanggaran terhadap keputusan dari UNESCO yang menjadikan Masjidil Aqsa sebagai warisan budaya dunia, dan itu dilanggar oleh Israel. Jadi begitu banyak pelanggaran Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan maupun Sidang Umum PBB, bahkan 28 diantaranya, dan itu tidak dilakukan penghukuman oleh masyarakat internasional, sehingga Israel merasa bahwa dirinya di atas hukum, bahwa dirinya di atas lembaga internasional, dan kemudian dia melakukan tindakan-tindakan penasran kedua. Dari penjajahan, dia tidak melaksanakan hukum internasional, dia melakukan politik apartheid terhadap bangsa Palestina. Padahal kita mengetahui bahwa Afrika Selatan yang memberlakukan apartheid sudah dihukum dunia, dan bahkan sekarang sudah menghentikan apartheidnya. Harusnya ini juga diberlakukan terhadap Israel. Pemerintah Indonesia mestinya tidak sekedar hanya tahu bahwa ada masalah mendasar, yaitu akar permasalahan terkait dengan penjajahan, apartheid, dan kemudian genosida, dan kemudian pelanggaran terhadap hukum internasional. Mestinya Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luar Negeri, dan atau bahkan Presiden Jokowi turun sendiri secara langsung, sebagaimana beliau datang ke Ukraina dan ke Rusia, dia bisa datang untuk kemudian menyelesaikan masalah ini dengan menghimpun seluruh kekuatan internasional yang menghendaki perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hidayat, kita tahu bahwa untuk melakukan intervensi PBB ini harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sedangkan Dewan Keamanan PBB sendiri memang kita tahu ada Amerika Serikat di situ, yang dimana notabene mendukung dari Israel begitu ya. Apa mungkin posisi strategis Indonesia sudah cukup juga nantinya di PBB dan juga mungkin di negara-negara Islam seperti OKI untuk mendorong hentikan segera perang Israel dan juga Palestina ini? Tapi kita tahan dulu ya Pak ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Hidayat, kayak melihat memang upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah, posisi strategis pemerintah di PBB dan juga di negara-negara Islam, apa yang bisa dilakukan saat ini Bapak? Ya, saya yakin Presiden Jokowi dengan visinya tadi punya hutang budi terhadap Palestina, kemerdekaan Palestina, dan kemudian mengetahui akar masalahnya adalah penjajahan dan atau pendudukan, maka sangat baik kalau Presiden Jokowi, apakah beliau langsung sebagaimana beliau datang ke Kiev dan juga ke Moskow gitu ya. Beliau juga bisa datang langsung ke beberapa negara inti yang sekarang ini sudah memberikan penyikapan penolakan terhadap agresi dan atau serangan militer Israel terhadap Palestina, dan bahkan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Presiden Jokowi bisa datang dan atau paling tidak mengutus secara langsung Menteri Luar Negeri untuk bertemu dengan negara-negara OKI
dan bertemu dengan negara-negara yang tadi sudah menyatakan sikapnya penolakan terhadap agresi dan atau penyerangan kembali begitu luar biasa Israel terhadap Gaza, bertemu dengan Putin, bertemu dengan pihak dari negara-negara termasuk juga China, Rusia, China, itu adalah negara-negara yang secara terbuka menolak perang Israel terhadap Gaza sekarang ini. Dan tentu saja ini adalah memang perang diplomasi yang memerlukan keseriusan, kesungguhan dan juga kerja keras yang berkelanjutan. Jadi kalau ini kemudian bisa dikerjasamakan oleh Indonesia dengan Turki, dengan Iran, dengan Qatar, dengan Saudi Arabia, ya, negara-negara yang secara terbuka menolak kejahatan Israel terhadap Gaza kali ini, saya kira itu akan mempunyai dampak yang cukup baik karena orang sangat tahu ya posisi Saudi, posisi Turki, posisi Iran, posisi Qatar, apalagi posisi Rusia, posisi China. Rusia dan China adalah dua anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Betul. Saya kira ini menjadi bagian dari yang memungkinkan untuk mengangkat isu ini secara maksimal ke dunia internasional dan minimal menegaskan kembali tentang siapa sesungguhnya jati diri Israel yang ternyata sekalipun beberapa negara sudah melakukan normalisasi, tapi ternyata kondisinya tidak normal. Tetap saja Israel tidak menghadirkan langkah untuk menghadirkan perdamaian dengan memungkinkan terjadinya solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina sebagaimana diajukan oleh negara-negara OKI dan sebagaimana yang disepakati oleh resolusi PBB tahun pada nomor yang 181 itu. Jadi normalisasi itu ternyata sampai hari ini hanya dipakai Israel untuk kemudian memberikan legalisasi dan legitimasi bagi Israel, tetapi tidak menghadirkan penyelesaian yang mendasar, yaitu hadirnya negara Palestina sebagai negara merdeka secara penuh sebagaimana resolusi PBB nomor 181 itu. Oke, jadi normalisasi hubungan untuk menciptakan perdamaian yang dilakukan mungkin oleh Arab Saudi. Arab Saudi belum. Belum ya? Arab Saudi belum, bahkan sekarang ini putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman, bahkan beliau dengan tegas menyampaikan berada bersama dengan bangsa Palestina yang di Gaza, yang mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang terhormat. Pak Hidayat, berbicara mengenai akar masalah dari perang Israel dan juga Palestina ini kan akar masalahnya muncul saat resolusi PBB di mana pembagian wilayah Palestina dan juga Israel. Apa yang mungkin bisa dilakukan dengan kondisi saat ini? Sudah hampir 100% malah justru dikuasai oleh Israel. 95% ya. Ya memang ini kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Dulu tahun 55 ketika Bung Karno tidak mengundang Israel ke Konferensi Asia Afrika di Bandung dan bahkan mengundang perwakilan dari Palestina. Dan tahun 1958 ketika Bung Karno tidak mau mengirim tim sepak bola Indonesia untuk melawan tim Israel dengan alasan bahwa Israel menjajah. Waktu itu yang dijajah oleh Israel dari tanah Palestina belum lebih dari 22%. Sekarang yang dijajah sudah sekitar 95%. Tentu sikap Indonesia harusnya semakin jelas. Dalam kondisi semacam ini, pihak Palestina atau pihak negara-negara sesungguhnya juga cukup realistis ya. Mereka mengajukan konsep tentang batasnya adalah sebelum peristiwa tahun 1967 ketika Israel melakukan penyerangan terhadap Mesir dan juga terhadap Syria. Nah, bila itu ada ukurannya, maka tanah Palestina yang harus dikembalikan adalah sekitar 35% dari tanah Palestina yang dijajah oleh Israel. Dan dengan pola itu maka ibu kota Palestina adalah Yerusalem Timur. Itu yang kemarin diajukan sebagai solusi yang relatif mudah-mudahan akan lebih dimungkinkan untuk kemudian bisa menghadirkan perdamaian dengan solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Baik Pak Hidayat, tadi dikatakan oleh Mas Fikri bahwa kekejaman tentara Israel ini tidak hanya menyasar kepada pejuang Hamas, tapi juga terhadap anak-anak, wanita yang juga menjadi korban. Terakhir dari Pak Hidayat, apa yang memang poin yang paling harus diperhatikan memang hentikan segera untuk perang Israel dan juga Palestina ini? Ya, bahkan Israel yang mempunyai persenjataan yang sangat canggih dan teknologi sangat canggih, dia bisa melakukan serangan presisi, mestinya tidak kemudian menyasar sasaran-sasaran sipil, dia pasti sudah. Nah, tapi yang terjadi Israel bahkan menyasar rumah sakit Indonesia di Gaza menjadi sebagian korban, bahkan masjid juga dihancurkan. Ya, itu padahal jelas masjid dan rumah sakit adalah bukan hanya hal sipil, tapi juga di situ ada sesuatu yang sangat dihormati di tingkat dunia. Dan karenanya ini menjadi pembuktian berikutnya bahwa Israel memang negara yang betul-betul melakukan tindakan terorisme negara dan
begitu banyak resolusi Dewan Keamanan maupun sidang umum PBB yang dilanggar, hukum internasional juga dilanggar, genosida juga dilakukan, terkait juga senjata fosfor atau amunisi fosfor yang dilakukan. Mestinya masyarakat internasional memberikan sanksi hukum terhadap begitu banyak kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang yang dilakukan Israel. Selain yang terkait dengan penyelesaian masalah pendudukan dan penjajahan itu, pelanggaran hukum ini juga mestinya juga diselesaikan. Ada Mahkamah Perdata Internasional yang mestinya Mahkamah Pidana Internasional yang mestinya bisa menyelesaikan masalah ini. Karena yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Israel jelas-jelas memberikan instruksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang itu adalah genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang bahkan sejak tahun 2005-2006 yang lalu sudah diisolasi. Setelah itu pun kemudian masih dibombardir dengan senjata yang sangat mematikan, bahkan senjata yang dilarang oleh konvensi internasional, amunisi fosfor itu misalnya. Dan bila ini kemudian tidak juga dilakukan penghukuman terhadap pelanggaran Israel, dia akan semakin merasa bahwa dia di atas hukum, dia bisa melakukan apa saja. Bila itu terjadi, maka solusi damai semakin akan jauh dan akar masalah terkait dengan kemerdekaan Palestina semakin jauh bisa diwujudkan, dan kalau itu terjadi maka perdamaian semakin jauh bisa diwujudkan. Inilah karenanya masyarakat internasional harusnya tidak hanya melihat, tidak hanya mengutuki dan atau tidak hanya mengetahui masalah dan akar masalah, mestinya menyelesaikan masalah ini supaya kemudian hadirlah perdamaian di kawasan dan hadirlah perdamaian di tingkat dunia. Ini hipokrisi yang dilakukan negara-negara barat juga harusnya dihentikan. Mereka membela Ukraina, padahal Ukraina disebut sebagai negara yang sedang membela hak dan haknya sebagai negara yang diserang oleh pihak Rusia. Dan sekarang Palestina, Hamas diserang oleh Israel. Harusnya dengan logika itu mereka membela Palestina. Tapi yang terjadi, Palestina disebut sebagai teroris, dan mereka malah membela Israel yang jelas-jelas ada melakukan state terrorism terhadap Gaza dan terhadap Palestina. Sesuatu hipokrisi yang harusnya juga dihentikan, karena itu tidak membantu menyelesaikan permasalahan dan menghadirkan perdamaian di kawasan. Baik, terima kasih banyak Pak Hidayat. Semoga dengan sudah cukup lamanya perang Israel dan juga Palestina ini, negara-negara di dunia dapat berupaya untuk menekan bahkan menghilangkan lagi perang yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Terima kasih banyak Pak Hidayat, sehat selalu. Assalamualaikum. Dan kita prihatin dengan yang terjadi di Gaza, dan mudah-mudahan kejahatan perang ini segera dihentikan dan warga sipil bisa diselamatkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semua pastinya ya. Dan demikian perbincangan saya mengenai bagaimana langkah pemerintah, langkah diplomatis pemerintah untuk membantu juga meredam dari konflik yang terjadi di Israel dan juga Palestina.